Nyampe Cikunir kalau nggak salah. Saya ingat gue nyampe Cikunir, mobil meledak. Oke. Halo teman-teman, jadi hari ini gue kedatangan tamu Om Harvey. Dia bawa Odyssey, ganteng banget Odyssey-nya. Tadi kita ada sempat review. Terima kasih. Kenalin, Om Harvey. Ya, halo Om. Baik, alhamdulillah. Om gimana kabar sendiri? Alhamdulillah baik ya. Sehat. Ini ngeliat mobil tinggi itu, kalau gue bilang itu lawannya mungkin dulu ada Innova gitu ya. Ya. Ada ya. Mungkin R3 belum ada kali. R3 belum? Dia apa bisa dibilang abangnya stream ya? Abang Stream ya. Oke. Abangnya stream. Oh, Grandis. Grandis ya, zamannya Grandis dia. Grandis betul Mitsubishi. Grandis Mitsubishi, tapi kayaknya kalau Grandis mahal. Tinggi harganya. Mahal, bisa di medianya juga. Sempat kepikiran nonton Grandis. Oh gitu. Iya. Om, gue mau. Boleh. Ini lu ngangkat dari tahun. Ini gua ngangkat kurang lebih 1 tahunan lah ya. 1 tahunan. Ya, sekitar 23 akhir kali ya. 2023 akhir betul. Baru 1 tahunan. Di after dari After Covid. sebelumnya ada mobil lagi. Ada, sebelumnya gua main di Ayla. Pakai Ayla. Oke. Dulu CC kecil sosok kebut. 1000 cc sosok kebut. Nah itu tuh kita tuh nggak bisa jauhin dari hal-hal injek gas terlalu dalam. Iya betul. Padahal mobil limbung banget. Sama benar-benar jam-jam ya umuran segini lah. Iya betul. Nah, lu ngangkat tahun 2003 itu 2023. Ya, 2023 itu searchingnya apa dulu nih? Apa langsung kepikiran Odyssey? Oh enggak, jadi awalnya itu flashback cerita ke belakang lah ya Om ya. Boleh. Dikit ya. Jadi sebelumnya kan gue pakai Ayla. Iya. Ya kan, pakai Ayla 2014 tipe D+. Kalau misalnya Om tahu itu tipe yang di bawah lah. Ya kan, karena sengaja gue beli D+ karena emang buat oprek-oprekan. Oh. Tidak perlu beli yang tipe paling tinggi karena dari mulai body kit, terus mesinnya nanti juga bakal gue rombak. Gue Iya. mikirnya gitu kan. Pasti nyari yang best teman-teman kayak gini. Banyak yang best, yang paling murah, yang sekiranya buat dioprek-oprek barang-barangnya, kalaupun kebuang ataupun emang keganti nggak masalah. Oke, udah. Ya kan, jadi Seatnya harus dipakai. tuh. iya, jadi tampilnya yang paling basic. Yang Oke. paling basic. Jadi gua make Ayla tuh dari 2014. Gua make Ayla dari 2014 sampai 2023 lah ya. Oke. Lumayan lama gua make Ayla tuh, lumayan lama. Karena itu juga jadi mobil pertama waktu itu. Sebelumnya juga pernah ada beberapa mobil, cuma ya mobil orang tua, bukan mobil pribadi. Kalau pribadi yang benar-benar pribadi ya Ayla itu. Oke. Emang basicnya dari kecil suka otomotif. Nah, Basicnya suka otomotif. Dari mulai motor, mobil, bahkan dulu kalau misalnya boleh cerita, pas TK gue itu kan antar jemput waktu itu pakai Suzuki Carry. oke. Iya. Ya Suzuki Carry. Gue nggak pernah mau yang namanya duduk di belakang. Oh ya? Selalu harus di depan. Kalau Wah. di belakang gue nggak pernah. Mendingan gue diantar bokap gue waktu itu. Jadi gue selalu maunya di depan. Gue dari kecil udah merhatiin itu caranya nginjek kopling, masukin persneling. Oh, dia udah ngulik kecil. nih. Dari kecil, dari zaman gue TK. Udah ngulik nih teman-teman. Iya, gue emang lumayan seneng sama otomotif. Akhirnya singkat cerita gue ngambil Ayla waktu itu. Sebelum gue ngambil Ayla, gue bilang sama bokap gue kan, gue bilang, Pak, gue mau ngambil mobil. Kira-kira ngambilnya apa? Ya kan, itu waktu zaman Ayla. Tadinya sempet kepikiran mau Holden. Gilanya Holden. Kata bokap, lu mau pakai mobil lama atau mau pakai mobil sebentar? Oke. Kalau misalnya lu mau jangka waktu panjang,
lu ngambil baru deh. Oke. Ya kan? Akhirnya belilah Ayla. Singkat cerita, gue mainin sempet jadi mobil capek juga, sempet gue bawa narik, ya kan, narik grab car segala macem. Akhirnya gue putusin buat ngedandanin lah Ayla, ya kan. Gue dandanin dari mulai body kit gue custom, mesin gue oprek, kaki-kaki, interior segala macem. Pokoknya intinya gue udah oprek habis lah. Oke. Nah terus gue ngerasa di titik jenuh di Ayla. Ini nih bahayanya nih teman-teman. Iya, bahayanya di modif mobil itu titik jenuh. Gue ngerasa udah jenuh banget di Ayla. Saking gue jenuhnya om, gue buat ngilangin jenuh, gue buat ganti velg. Oke. Jadi ada nuansa baru terus. Oke. Gue jenuh. Tampilannya berubah nih ya. Iya, seenggaknya walaupun cuma velg, tapi tampilannya berubah. Gue dari zaman stance gue pernah racing look yang model donat zaman dulu tuh ya kan. Itu gue udah jalanin tuh di Ayla. Iya kan? Bikin pengkang kayaknya. Iya. Apa namanya, saking akhirnya gue nemu titik jenuhnya di Ayla. Kebetulan gue udah berkeluarga kan. Oke. Gue bilang sama istri gue bilang, yang mobil Ayla jual aja kali ya. Kebetulan gue awal-awal merit itu mungkin perlu mobil yang keluarga besar, ya kan ya. Terus karena gue mau, aslinya om, gue pengen ngilangin hobi otomotif gue. Aslinya. Nih boleh dicatat dulu nih. Aslinya nih. Sebelumnya. Jadi gue ngambil mobil yang sekiranya aman, yang nggak bakal bisa gue apa-apain om. Oke. Gue sempat mau kepikiran Avanza waktu itu. Gue bilang Avanza aja ya, maksudnya yang sekiranya nggak bisa diapa-apain lah. Kayaknya kan kalau Avanza tuh mobil basic ya kan, yang ibaratnya mobil family car banget lah, gitu ya kan, yang tadi nih kayaknya gue butuh nih, mau gue apain nih mobil gitu ya kan. Cuma kayaknya kurang serk gitu loh. Nah, tuh kadang kita milih gini. Oke. Pilih kebutuhan atau keinginan. Nah, ini nih harus dibedain nih. Keinginannya kayak apa, kebutuhannya kayak apa. Harus match dulu tuh, baru pilih mobil. Jangan sampai teman-teman udah main pilih aja, yang penting gue pengen ini, pada ujung-ujungnya nggak pakai juga. Sama juga kayak Scorpio di pojok. Mubazir nanti, mubazir. Oke, balik lagi. Akhirnya Avanza gue belakangin lah. Gue mikir apa ya yang sekiranya gue mau mainin juga, cuma yang nggak terlalu over. Oke. Sempat kepikiran gila mau ngambil BMW E46. Oke. E46, gue udah searching segala macem BMW E46 buat ganti Ayla. Gue searching, dapet lah om ceritanya di daerah orang Bandung. Oke. Lumayan jauh tuh, padahal sekitar Bekasi banyak. E46 ya kan. Gue dapet orang Bandung. Singkat cerita, udah oke, udah deal. Dari segi harga udah cocok, tinggal ngecek mobil. Gue bilang COD tengah, Cikampek. Oh iya, Ya, jauh nih bro, kita lagi Jauh. di Bekasi nih bro. Jauh. COD di tengah tuh, karena kan dia Bandung, gue Bekasi kan. Ya, Ya udah, COD tengah aja deh. Dari mulai bensin sama tol, gua. Oke. Jadi dia tinggal bawa diri sama mobil buat dia bawa balik, gitu ya kan. Udah mau jalan om, gua janjian sama dia itu habis maghrib, jam 7-an lah gua janjian. Tiba-tiba jam 5 dikabarin mobil sold out. Sekali lagi, ini jodoh-jodohan bro. Jodoh-jodohan, betul. Ini jodoh-jodohan. Sama pun kayak gue mau ngambil kemarin Civic. Udah deal, udah oke jam 8 gue berangkat balik kantor. Iya. Pas gak sampai jam 5, gue udah mau berangkat. Oh mobilnya sold out, kalah. Iya. Wah di situ kayak rasanya, anjir, gue bilang gagal nih dapet mobil nih ya kan. Ya udahlah. Padahal pas M46 itu gue udah mikirin konsepnya om. Dari mulai Mikirin body, fitment. iya, Oh. dari mulai body kitnya, gue udah kontak beberapa temen yang pokoknya bahan fiber lah, gitu, bahan fiber lah. Kalau misalnya part number kan lumayan harganya, jadi ya kita akal-akalan aja lah ya kan, modelannya fiber. Udah sempet kontak, akhirnya gagal, ya udahlah, akhirnya nggak jadi kan. Sambil lihat marketplace, muncul Odyssey RB1. Oh sebelumnya yang ini ya? Enggak, Oh RB1, RB1. Iya. Iya. Ini RA. Iya, Dia iya. lebih tua dibanding RB. Oke. Muncul RA1 orang Cikarang. Orang Cikarang. Waktu itu tipe lumayan murah. Mobil juga udah siap kontes. Udah airsus, udah boil over, udah full Mugen. Dia jual lumayan murah.
gue samperin sana sama bini gue. Ternyata metiknya bermasalah. Metiknya jeduk dan harganya nggak bisa turun. Oh, Dia kata di situ. Iya, betul. Gue estimasi biaya metik kurang lebih 10 sampai 15 lah ya. Buat estimasi metik ya, turun. Gue minta nego segitu doang. Gak dikasih sama orangnya. Udahlah, oke. Akhirnya gue lepas, mungkin belum rezeki. Gara-gara gue mungkin klik marketplace audisi di marketplace, muncul lah audisi. Jadi sesuai sama yang kita cari biasa gitu ya kan. Racunnya Google nih kayak gitu. Iya. Apa yang lu cari besokannya diracunin terus tuh sama dia. Iya benar. Muncullah rata-rata audisi semua tuh. Cuma masih tetap dominan M46 karena gue lebih searchingnya M46 gara-gara gue ngatur RB itu, jadi muncullah tuh audisi. Ada satu berasa. Betul. Muncullah dia nih om di marketplace gue, ya kan. Jujur gue buat main Honda baru perdana main Honda. Perdana. Sebelumnya kan gue bokap gue dulu almarhum kerja di Indo Mobil Suzuki, jadi rata-rata mobil Suzuki. Gue Daihatsu, akhirnya ini perdana gue sama keluarga gue megang Honda. Perdana. Udah nih. Udah langsung XDM bro. Ya, gue perdana megang Honda. Udah, akhirnya singkat cerita ini yang punya orang Camat. Oh di sini. Iya, dekat orang Camat. Punya orang Camat. Karena posisi gue kerja waktu itu lagi shifting, gue janjian sama yang punya jam HP mahal di Oples. Lu ngecek mobil nih malam. Ngecek mobil. Berani. Iya, ngecek mobil. Gue bawa bini gue. Oke. Gue nyampe lah Caman. Hati gue sebenernya kurang serk sama ngomong. Karena gue kan belum tua-tua banget ya. Ya kan. Masih jiwa muda lah. Sedangkan ini mobil udah bongsor, bapak-bapak banget. Setuju kan? Setuju kan? Kayak bawa paus bro, bener. Iya. Masuk pun gitu. Setuju. Muka depannya, belakangnya, aduh ini bapak-bapak banget. Kayaknya bukan selera gua. Kalau RP masih oke lah, ya kan? RP masih oke. Kayaknya kalau ini MPV gede, bongsor, terus mukanya tua banget, gua kurang serem. Oke. Gua pertama kali ngeliat gak jatuh hati om. Jadi gak jatuh hati pada pandangan pertama lah intinya. Itu tuh. Belum jatuh hati. Belum jatuh hati pada saat itu. Oke. Gue bilang sama bini gue, yang kalau misalnya kamu cocok, aku ambil. Kalau misalnya kamu gak cocok, kita balik. Cari lagi. Lah, kata bini gue nih, inget banget bang. Lah kenapa jadi aku kan yang mau di mobil kamu? Nah, pakai kamu. Gitu kata bini gue gitu ya. Nah, saya pun gak cocok, tapi kalau lu cocok gue ambil. Contohnya sayang istri. Iya, karena ini kan mobil keluarga kan om. Gue mikir butuh mobil keluarga, kalau misalnya dia cocok ya udah. Terus gue mikir ini mobil kayaknya nggak bisa diapa-apain. Oke. Iya kan? Ini kayaknya kemungkinan gue nggak bisa apa-apainnya gede. Iya kan? Biasa kalau perempuan kan pikir pertama satu. Oh. Iya kan? Tampilan pertama pasti ya. Karena buat sosialita kasih makan Instagramnya, biar lighting masuk dari atas kan om. Itu dia tuh kenapa si Corby mau gue pasangin sunroof. Karena ini nih masalahnya nih. Ini gue pun sama bro, sama. Dia pengen foto, agak terang enak kali ya gitu. Iya, karena kalau pakai lampu kan bias. Nah, ini lebih enak cahaya langsung dari atas. Ya kan? Pas dia gua waktu itu belum masuk interiornya om. Jadi gue cuma sekeliling doang, kelilingin mobil, gue kurang stress. Belum masuk interior sama belum ngecek mesin. Sama sekali belum. Pas dia masuk, nah yang jatuh cinta sama mobil tuh dia, bini gua. Karena ya mungkin beda kelas ya om ya. Gue biasa pakai LCGC om. Interiornya standar basic glass gitu ya kan. Masuk ke mobil yang mewah pada zamannya. Pada zamannya. Jatuh hati lah dia, ya kan, suka srek ya kan ya. Posisi gue belum terlalu ngulik soal Odyssey. Jadi ya udahlah gue beli dia aja gitu, belum gue ulik sama sekali. Dia cocok, serak, oke, gue suka, dan bener suka. Ya udah oke. Baru gue cek sekeliling dari mesin, interior, eksterior segala macam gue cek secara keseluruhan ya. Kebetulan ini catnya masih original, jadi belum di repaint sama pemilik sebelumnya. Interiornya juga masih original, mesin juga gue standarin, nggak gue apa-apain. Jadi benar-benar dapetnya kondisi
bahan sih enggak, cuma kurang rapi ya. Oke. Kurang rapi, perlu sentuhan yang anak yang suka otomotif. Nah, gitu. Perlu tetap ya, sentuhan tetap nih. Ini masalahnya temen kita ini dari kecil udah ngulik nih bro. Ini yang susah nih. perlu sentuhan dikit gitu kan. Kira dilah tuh malam gue mau balik ya kan ya. Biasa mungkin apa ya, ritual ya, sebelum masuk garasi rumah biar ada bau gue cuci lah mobil. Oke. Biasa gitu ya kan. Masuk gue bawa balik. Singkat cerita nih mobil gue siksa. Oke. Karena gue mau tahu ini mobil penyakitnya di mana. Ya. Ya kan. Gue siksa. Seminggu gue bener-bener pakai, bahkan gue cuma nongkrong di dekat rumah aja gue bawa. Oke. Saking gue pengen tahu, ya udah lu keluarin dong penyakit lu apa biar bisa gue benahin. Ya kan. Penting banget. Penting. Jadi sebelum kalian atau teman-teman pengen beli mobil atau udah beli mobil second, buat tahu penyakitnya di mana, mendingan mobil siksa dulu. Oh. Jadi biar kita tahu penyakitnya di mana, biar bisa kita rapihin. Gitu. Karena ya yang namanya penjual bisa aja nipu kan, Om. Betul. Ya kan, banyak penjual jahat banyak. Sama penjual. Penjual jahat banyak. Ya kan ya. Kira saya siksa mobil. Singkat cerita, di hari kelima atau keenam saya lupa, saya sama teman-teman saya lagi pengen makan di daerah Jakarta, ya kan, makan siput gitulah. Full muatan, posisi full muatan. Ini penuhin Ya, mobilnya. bener-bener gua siksa, dan real gua siksa, parah gua siksa, ya kan ya. Gua bejek, maksudnya ya udah lu mau meledak dah. Gitu kan. Akhirnya gua bawa masuk tol di Bekasi Barat, Oke. ya kan. Nyampe Cikunir kalau nggak salah, saya ingat gue nyampe Cikunir, mobil meledak. Wih, Iya, apanya gini meledak? Radiatornya jebol, astaga. meledak di pinggir tol, Itu tuh yang gue takutin tuh. meledak di pinggir tol. Dung, gue ya kan, meledak lah intinya dia tuh. Kaca udah air semua. Cuma yang adanya ini mobil, dia nggak nunjukin kalau misalnya di overheat. Oh. Jarum tetap di standar, Om. Standby berarti ya. Standby bener. Jadi kalau misalnya radiator itu masalah kan pasti jarum udah overheat, pasti udah panas, terus, ya kan? betul. Ini nggak ada panas sama sekali, Om. Normal, suhu temperatur normal. Gue pikir apa namanya, suhu gue masalah, jadi dia nggak bisa ngedeteksi panas mesin atau gimana gitu kan? Ya udah, akhirnya paginya mobil gue bawa ke bengkel gua. Enggak, sebelumnya. Jadi tuh mau gua makan malamnya tetap, cuma akhirnya gue makan di McD sama temen gue, sama temen gue. Nah, gue bilang kayak gini sama bini gue, mobil lanjut atau mau dijual lagi. Karena udah tahu nih. Ya, karena gue belum feel kan, Om, sama nih mobil, ya kan ya. Sebelum terlalu dalam jatuh. Sebelum terlalu dalam jatuhin, gue belum ada feel sama nih mobil. Jadi mobil mau dilanjut atau mau dijual. Kalau misalnya mau dijual, gue benahinnya nggak total. Ya udah, yang rusak aja gue benahin, habis itu lepas jual. Kalau misalnya kamu bilang lanjut, total, bilang gitu kan. Gue total ini mobil gitu. Lanjut, aku udah suka. Kata bini gue gitu, ya kan. Aku udah suka, bilang gitu kan. Jadi yang gue bilang tadi di awal, yang jatuh cinta sama ini mobil awal, bini gue, Oh. bukan gue. Contoh yang sayang istri. Ya, Kita lanjut dulu. Tadi kan lu bilang sempat meledak di tol itu. iya. Nah, dari tol itu rusak kan, tembak banget terus itu jalan. Atau gimana nih? Gue telepon mekanik, akhirnya bisa jalan, karena mekanik gue juga bilang gini, kalau misalnya emang temperaturnya panas, jangan paksain, takutnya dari head melengkung, Ya. atau misalnya saya kan dalam macam takutnya pada melengkung karena overheat. Temperatur aman, ya kan ya. Jadi air gue top up terus tuh, walaupun kondisi radiator yang jebol. Bocor ya. Iya. Air gue top up, gue kebetulan dibantu sama jasa marga. Gue sampai di mobil itu dikasih galon air, itu isinya air, Om. Jadi ibaratnya nih bawa aja. Oke, Kalau buat bisa preparing buat ya. prepare sama jasa marga, gue dibantu sama jasa marga. Akhirnya setiap berapa kilo gue top up. Demi nggak overhead nih teman-teman. Iya. Ini bahaya nih. Udah, akhirnya gue makan dulu. Yang tadi gue bilang sama bini gue mau lanjut, dia bilang lanjut. Akhirnya ya udah gue batalin.
masuk bengkel semua komponen pendingin gue ganti full baru semua. Karena bini gue bilangnya total. Oke. Karena bini gue Udah mau bilang di mau refresh lanjut. nih ya. Iya. Kita lanjut buat pakai. Siap. Terus Ya, gue mau lanjut buat pakai. Akhirnya gue pakai yang maksudnya gue totalin lah. Dari mulai radiator, selang-selang, termostat segala macem gue totalin. Sampai air radiator pun gue perhatiin, Om. Kan mekanik gue nanya, ini air radiator mau dipakai apa? Gue bilang cari aja yang paling bagus, yang paling adem. Mobil gue nggak mau overheat, gue bilang gitu. Karena posisi ini mobil dibilang tua belum, dibilang muda juga enggak. nah, Iya kan? lagi lucu-lucunya sebenarnya. Lagi lucu aja, lagi bandel-bandelnya, lagi bandel-bandelnya. Ya udah tuh, akhirnya dikasih tahu sama mekanik gue, ya udah ini air radiator pakai ini, radiator ini, selang-selang segala macem baru, ya kan? Udah, akhirnya normal tuh mobil normal, terus sampai segala macem. Pokoknya dari awal kejadian itu bener-bener gue refresh, gue tune up, gue cek segala macam mesin ada lumpur atau enggak, metik kayak gimana, kaki-kaki gue cekin semua, jadi bener-bener gue totalin loh. Radiator ganti nih kadang. Apa pakai yang itu terus kita Ganti. Oh, diganti. Ganti. Tapi gue tahu juga ya kalau misalnya Honda SOHC beberapa teman-teman gue memang dia selalu akan upgrade si pendingin udaranya. Tapi juga kalau misalnya lu bilang tadi jarumnya nggak bergerak, itu juga sebenarnya salah satu indikasi ada permasalahan di Termostat. Itu termostat. Jadi sebenarnya masalah bukan termostat, Pak. Jadi pas awal nih mobil dibongkar sama mekanik gua, termostat posisi nggak ada, jadi langsung. SOHC ataupun DOHC kalau lu mendapatkan termostat bahaya, Iya. ini kan pakai ini. Jadi langsung. Dan menurut gua ini bodohnya gua ya, Om ya. Gua waktu ngecek mobil, gua ngecek cuma oli-olinya doang. Gua nggak ngecek radiator. Kenapa bisa meledak? Posisi air radiator kosong. Jadi benar-benar isinya uap panas. Isinya uap panas, akhirnya tuh uap udah nggak bisa kebendung, meledak lah dia. Itu berarti pas jangka waktu lu pegang muter mobil itu tetap belum berbuka tuh. Belum gue buka. Itu bodohnya gua. Jangan ditiru, teman-teman. Itu bodohnya gue. Gue akuin gue bodohnya di situ. Gue ngecek semua detail, rembesan segala macam gue detail. Body gue kelilingin, gue detail. Cuma yang gue miss satu, air radiator. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya mau beli mobil second, penting radiator. Apa meledak kayak mobil saya? Ada lagi nih yang miss tiba-tiba mobilnya nggak diperiksa radiatornya. Iya. Jadi posisi air radiator kosong kok. Jadi uap panas ngumpul akhirnya meledak tuh air radiator. Terus singkat cerita, gue udah bawa ke bengkel, gue refresh segala macam. Dan FYI aja, ini mobil posisi waktu gue ngangkut kaki-kaki kayak gerobak. Semuanya bunyi semua. Dan kebetulan mekanik gue emang spesialis mesin, bukan spesialis teknik kaki, ya kan. Akhirnya disaranin di bengkel daerah Bekasi juga, ini lu bawa ke sini, dia bagus, ya kan. Kalau misalnya emang sekiranya budgetnya terbatas, ya kebetulan kasih mesin ngomong gitu. Ya, akhirnya mesin udah rapi, kaki-kaki gue bawa lah ke bengkel itu. Kaki-kaki dari depan sampai belakang itu gue bikin full body semua, kecuali arm. Kecuali arm. Jadi benar-benar semua yang sekiranya busing-busing, long tire atau segala macem itu gue ganti semua. Jadi nggak ada yang diakalin di press atau segala macem, itu gue ganti baru semua. Oke, ini kita ngomongin budget sedikit. Kira lu ngabisin berapa Kemarin kayaknya 10 kurang lebih, gue juga lupa kan. Masih lumayan murah bro, 10 jutaan ngabisin semuanya nih, maksud gue kita cuma nyisain berapa tadi arm Ya pokoknya yang barang-barang Busing-busing semua. busing semua ganti. Karet Sok segala semua macam. ganti. Sok nggak? Sok kebetulan enggak. Stoknya masih aman Sok ya? masih aman, sok masih Oke, aman. oke. Kayaknya juga under 10 cuma hampir tadi. Gue lupa tepatnya berapa. Lumayan ini. Gue lupa tepatnya berapa. Ini tuh akhirnya udah enak segala macam, mobil udah beres, balik lagi gue siksa lagi. Oke. Setelah
perbaikan. Setelah perbaikan. Setelah perbaikan kita coba lagi. Setelah Oke. perbaikan kita coba lagi. Kebetulan gue sama keluarga gue kan sekarang nyokap gue sama bokap gue itu ada di Jogja. Sekarang pensiun mereka pindah ke Jogja. Jadi sebelum nyokap gue sama bokap gue itu ke Jogja, gue long trip lah ke sana. Pulang kampung ceritanya. Ngetes mobil jarak jauh. Tes mobil. Itu perdana gue bawa long trip sampai Jogja. Mobil aman ya, gak ada kendala. Cuma satu lagi bodohnya gue nggak mau memperhatikan yang namanya mobil dibilang tua enggak, udah enggak. Mobil gue becek. Gue becek karena mungkin ini mobil basicnya nyaman kan ya? Nyaman ya minta ampun. Lu pakai ini sih bisa tidur di dalam. Ini nyokap gue, bokap gue, adik gue plus naik mobil ini. Gue becek 130-an ke atas. Gue becek, bener-bener nih mobil gue becek. Abis, full gue becek. Karena posisi gue pulang kampung itu bukan high season. Oke. Jadi tol bisa macet, lenggang banget. Iseng aja gue pulang kampung. Gue bawa, kalau nggak salah gue nyampe Semarang nih. Kayaknya gue nyampe Semarang lebih pincang. Mobil gue pincang. Wah, gue bilang gue udah panik nih. Kenapa ini mobilnya kan? Kenapa ini mobilnya kan ya? Gue paksain jalan. Nyampe rumah gue ini jadi. Gue paksain jalan. Akhirnya gue buka mesin. Ternyata packing businya itu jebol. Iya, yang o-ring gitu. Packing businya jebol, jadi oli naik ke atas semua. Yang bikin pengapiannya jadi nggak stabil, pincang jadi berbet. Jadi basah ya. Basah, ya kan. Akhirnya dan lucunya lagi selama di Jogja ini mobil di bengkel. Jadi gue di Jogja pakai mobil om gue, pade gue, buat pengganti mobil. Jadi bener-bener ini mobil cuma buat PP doang, di Jogja nggak gerak, cuma nongkrong di bengkel bengkel full di bengkel. Gantilah packing segala macam, normal ya kan. Akhirnya malam gue ajak adik gue sama bini gue buat nongkrong di alun-alun Jogja. Gue nongkrong di alun-alun Jogja, itu gue udah dapet feel gak enak sama nih mobil. Dalam artian gue udah tahu nih mobil kayaknya bakal kenapa-napa. Ya, Itu penting tuh. dari mulai ciri-cirinya waktu itu pas awal gue mau balik nih, pas gue mau balik itu kaca nggak ada yang mau naik, jadi harus gue bantu pakai tangan. Wah, gue bilang ini mobil kenapa lagi? Mana lagi di Jogja? Mau ke Bekasi, gue gimana pulangnya nih? Ya kan ya? Konkret jauh bro. Jauh, ya kan ya? Gimana nih gue pulang ini mobil kalau misalnya kenapa-napa di Jogja ya kan ya? Mau gak mau towing kan, kalau misalnya kasar-kasarnya gue nggak bisa benerin di Jogja, gue benerin di Bekasi, towing dari Jogja Bekasi kan. Akhirnya ini mobil kenapa ya? Udah gue naikin segala macam, tapi mobil masih bisa di-starter. Gue baru keluar dari pintu alun-alun, mobil posisi tuas masih di DO, indikator D, tiba-tiba balik ke netral sendiri. Kacau, chaos gue di situ. Itu posisi di jalan Jogja. Gue balik dari alun-alun. Oke, terus Posisi dari tuas di D, transmisi di indikator D, tiba-tiba transmisi loncat ke N. Tuasnya masih di D, aduh, nyangkut bro. tuasnya masih di D. Aduh, metik gue jebol, posisi gue di Jogja. Ya kan ya? Pikiran gue gitu. Gue berusaha nenangin pikiran karena kan ada adik gue sama bini gue. Kalau gue panik, gue laki-laki sendiri. Adik gue kebetulan perempuan, masih kecil juga kan. Kalau gue panik, gimana kabarnya tukang gue nih? Horor. Ya kan? Gue berusaha setenang mungkin. Akhirnya mobil gue pinggirin. Gue nyoba buat restart aki. Jadi ibaratnya gue matiin, aki gue cabut. Ya kan ya? Ibaratnya gue mikir, ya udah pertolongan pertama nih, gue coba cabut aki dulu, kali aja normal. Ya kan ya? Aki belum sempet gue cabut, habis gue matiin, gue coba on lagi, udah nggak mau restart. Jadi aki gue tekor di situ. Jadi bukan matic, karena kan ini matic perdana gue juga lah, gitu ya kan. Matic perdana, mobil Honda perdana juga. Gue nggak tahu kalau misalnya matic itu ternyata penting banget, aki kelistrikan itu penting banget mobil di matic. Aki gue tekor tuh akhirnya, mobil gue tinggal pinggir jalan. Nah, kejadiannya sama kayak gua kemarin, guys. Iya. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, tinggal aja.
Gue bilang sama bini gue, sama gue, bodo amat ini mobil mau dibawa orang, bawa dah. Gue bilang gue udah kesel banget sama nih mobil, karena bener-bener kerjaan di bengkel. Sekalinya keluar bengkel malam-malam kan trouble. Aduh, gue bilang gimana ya ini ya. Udah akhirnya mobil gue tinggal pinggir jalan. Gue pesen Grabcar buat balik kan, buat balik. Dan posisi di Jogja itu bener-bener, kenapa gue bisa bilang tinggal pinggir jalan, karena nggak ada yang bisa gue titipin. Oke. Posisi waktu itu ada hotel full, karena waktu itu weekend ya, Sabtu Minggu. Jadi hotel di Jogja itu banyak yang mungkin penuh, parkiran itu masuk, akhirnya gue tinggal pinggir jalan. Gue sama tukang mangkok, bang nih di sini ya, Ini mobil puluhan juta bro. bang nih mobil di sini. Kapan kira-kira dia bang? Gak ada, yang pikiran gue bukan masalah maling. Desmo, lu mau diangkut. Udah gue bilang, bodo amat dah, lu mau diangkut, angkut dah. Gue udah saking stresnya tuh. Ini stresnya gue. Akhirnya mobil gue tinggal, alhamdulillah paginya masih ada. Masih ada. Gak ada yang mau ngambil mobil tuh. Asal baik-baik di mana aja aman insya Allah. Aman. Gue balik, bawa posisi udah bawa aki. Cuma Berarti itu malam udah copot nih. udah gue copot. Jadi gue udah bawa aki baru, gue beli aki baru di Jogja. Habis gue bawa, dicek kelistrikannya normal apa segala macam. Ternyata alternator gue kena. Alternator gue kena, ya kan? Karena di sana alternator kebetulan kan lumayan harganya. Ya, itu Ya. apalagi punya Honda ya. Honda, lumayan harganya gede banget guys, seriusan. Mahal. Akhirnya gue servis alternator gue servis. Intinya gue bisa balik dulu lah ke Bekasi. Posisi voltmeter gue yang penting aman. Kira gue benerin alternator, aki gue baru, mobil normal. Tapi apakah masalah selesai? Tidak. Oh belum, Saudara. teman-teman. Teman-teman, masalah selesai tidak, ya kan? Posisi waktu itu Jogja lagi hujan. Gue beraniin diri. Gue, by the way, gue di sana itu bawa Innovanya pada gue, jadi kemana-mana bawa Innova. Nah, pas ini mobil udah jadi, udah segar menurut gue, akhirnya gue bawa ini mobil pilih Jogja lah, ya kan? Test drive lagi nih. Test drive, ya kan? Posisi full keluarga gue, hujan. Yang terjadi selanjutnya adalah sunroofnya bocor. Baru ketahuan lagi. Iya, sebenarnya bukan bocor. Jadi yang namanya jalur sunroof itu kan cuma segede sedotan, ya kan? Di rumah padeh gue juga kebetulan banyak pohon-pohon, mungkin ada daun atau kotoran yang nyangkut, akhirnya terus ke dalam kesumbat gitu ya kan? Ya kan? Karena sebenarnya bukan bocor dari karet-karet segala macam, cuma jalurnya aja yang bikin kesumbat itu. Ya kan? Gue mikir, ya udahlah, sunroof nggak bermasalah sama mesin. Gue masih nggak terlalu, ya udahlah, nggak terlalu aware lah mesin gue yang bermasalah, kecuali sunroof posisi nggak bisa ditutup. Baru gue panik, ya kan? Karena posisi Untungnya udah ketutup ya. sunroof ketutup, cuma emang bocor aja. Gue mikir, ya udahlah, bodo amat lah, sunroof gue benerin nanti gampang dikasih. Intinya mesin gue normal. Akhirnya hari terakhir gue di Jogja, gue general check up dulu buat mobil ini. Gue check up segala macam. Gue tanya sama mekanik sana, kebetulan spesialis mobil. Mobil aman nggak kalau gue buat bawa balik ke Bekasi? Kata dia aman, udah bawa aja, gue bisa balikin mobil. Segala macam udah normal semua. Gue bawa balik ke Bekasi, hal yang sama terulang. Seal busi bocor lagi. Iya, seal busi bocor lagi. Dan alhamdulillahnya seal busi bocor itu posisi gue udah ada di Bintara. Oh udah deket. Udah deket. Gue kok mobil berbet lagi ya, dan itu posisi gue ada di Bintara. Pas gue buka lagi businya, ternyata rembes lagi oli udah banyak tuh di di ruang busi. Akhirnya ya udahlah, emang wayahnya mekanik gue yang pegang gitu ya kan, dibongkar lagi toketnya, ternyata masangnya miring, gak bener. Itu yang bikin bocor lagi. Akhirnya ya udah, segala macam packing di mobil gue beliin baru semua. Yang motor gue ulang lagi kan.
Akhirnya packing gue benahin semua. Sampai sekarang ya masih aman. Masih aman. Kacau ya mobil. Kalau baru ya silakan saya. Jadi gue mau concern juga buat teman-teman yang mau beli mobil, bener kata Muhammad. Nah, kalau siksa dulu aja deh sampai ketahuan di mana salahnya, di mana rusaknya, di mana yang harus lu beresin sampai akhirnya lu ketemu. Oh ya udah nih, ini lu mulai data lagi deh. Apa aja yang harus dibenerin duluan, baru lu beresin di situ. Gue ngedetailin ini tuh kurang lebih setahun buat mesin dan kaki karena trial error kan. Iya. Trial error setahun kurang lebih. Barulah gue main kosmetik. Barulah gue main kosmetik. Dan memang kalau menurut gue mobil sehat dulu, baru sama yang lain. Soalnya kalau misalnya mobil belum sehat, lu udah main kosmetik, udah jatuh cinta nih sama mobil, tiba-tiba bikin kayak wah bahaya lagi nih. Bahaya banget. Apalagi mungkin kalau misalnya teman-teman di rumah belinya mobil second tapi tahun muda masih aman. Cuma kalau misalnya udah beli mobil second tapi tahun tua, lebih baik kalau misalnya punya bengkel langganan dicek dulu aja, general check up, takutnya ada masalah apa-apa, entah matic atau transmisinya atau misalnya mesin. Intinya sih benahin mesin. Baru kalau misalnya emang hobinya di kosmetik buat ngejaga-jagain, setelah segala macam itu kelar. Saya setuju. Om, gue mau sedikit nanya nih Om, lu masalah yang RPF, gue pakai RPF. apa ya? Ini tuh ada perubahan gitu guys? Apa penyesuaian atau RPF atau apa gitu? Oh enggak, kebetulan ini gue nggak mau naik ring sih Om sebenarnya. Karena emang basicnya ini kan ring 17. Gue tahu mobil gue itu sahabat Pertamina. Kalau lagi gue kalau misalnya gue gedein kayaknya pas fungsi baru kata paling sih. Gue mikirnya gitu kan. Ya. Jadi gue tetap mempertahankan ring 17. Lebarnya juga nggak ekstrim, cuma lebar 7 rata, ET 40 rata. ET 40 rata, 7 rata. Jadi rata fender. Ini dengan konsep yang kayak gini aja tuh udah ngiler toh. Rata fender. Ini kan mohon sedikit sharing nih Om. Gua tuh lagi cari mobil yang buat cinta. Ya. Karena emang gua kebetulan saat ini masih jadi kalau balap ya kalau lu pakai mesin, kalau lu pakai sedan kan masih agak sedikit ya. Ya. Jadi gue udah punya anak yang gede lah. Nah saat ini memang gue lagi cari-cari opsi sedan yang masih masuk di kantong gue. Jadi mungkin Corby kita simpan dulu, kita cari ya, sedan. Nah misalkan treatmentnya oke, bentukannya oke, apalagi nih kalau ngomong JDM bos. Keren nih. Sorry Om, gue mau nanya lagi dikit nih agak sensitif. Berapa sih Om? Ngangkat pertama itu kurang lebih di 80. Under 100 juta guys. Teman-teman, masih under 100 juta. Nah, Tergantung bahan dan kondisi. nah teman-teman kalau misalnya lu udah mau cari barang-barang yang mungkin masih reliable-nya masih oke, mungkin jangan sampai ke tahun 2000 bawah. Karena kayak yang gue pakai mungkin gue sering sharing di video, trouble-nya tuh mulai dari kaki-kaki, mulai dari pendinginan, mulai dari kelistrikan, udah mulai makan usia tuh. Oh iya pasti. Jadi kalau misalnya gue saranin buat temen-temen yang mungkin bisa punya dananya cukup untuk mengambil tahun muda, kayaknya harusnya lu mainnya muda aja. Lebih better. Apalagi kalau yang baru mau ngerawat mobil, aman di tahun muda. Buat teman-teman pemula kayak gue nih sotoy aja gue ngambil 97 ya kan. Akhirnya kita bikin cerita dan kita bikin konten terus. Iya benar. Jadi lumayan banyak konten. Lumayan jadi konten. Oke Om Harvey, gue mau bilang terima kasih banget. Sama-sama. Bisa ajak ngobrol. Iya betul. Tahu Terima kasih ceritanya nih mobil. Oke. Lain kesempatan gue bakalan ngobrol lagi sama Om Harvey dan temen-temen di Kawan Sore. Oh iya, gue juga mau terima kasih juga Om Irwan udah ngajak gue buat join di sini di Kawan Sore sama teman-teman Kawan Sore semuanya. Sorry belum bisa join setiap malam atau setiap acara. Gue mohon maaf banget, tapi pasti satu-satu gue bakal kenalin ke temen yang lain yang hadir di sini.
Siap. Akhir kata, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, sama komen di bawah. Mungkin teman-teman ada yang punya cerita lain tentang Odyssey, silahkan di komen. Kita belajar bareng-bareng. Oke, sampai jumpa. Yuk.